Mengenai profil perusahaan, narasumber dalam observasi yaitu Yusuf yang jabatannya sebagai leader di cabang Karanganyar dan kantor pusatnya berada di Sinduadi, Sleman, Yogyakarta. Nama usahanya yaitu Roti Gembong Gede yang beralamatkan di Jalan Lawu, Cangakan Timur, Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Usaha ini bergerak pada bidang bisnis bakery atau roti yang dibuat secara handmade walaupun ada bantuan dari mesin. Ini sama sekali tidak mudah karena bagaimanapun juga kualitasnya harus tetap dijaga. Untuk produk yang dihasilkan sendiri yaitu roti yang mempunyai varian rasa coklat, Ovomaltine, abon mayo, buttercream, susu keju, red velvet, susu, banana milk, Oreo, cappuccino, serikaya, dan lain-lain. Harganya berkisar mulai dari 10.000 sampai dengan 17.000. Jam operasionalnya yaitu hari Senin sampai dengan Minggu pukul 9 sampai dengan 20.00 WIB. Pada cabang Karanganyar akan mengeluarkan produk-produk baru ataupun varian-varian baru lainnya seperti yang sudah ada yaitu spong de bolu halus dan lembut dengan varian rasa, dan ada juga produk baru yang sedang dipersiapkan untuk semua toko, tapi sementara ini produk barunya masih difokuskan di area Jogja saja. Visi dan misi Roti Gembong Gede dengan slogan Nikmat Tiada Tara memiliki visi dan misi yakni mengangkat cita rasa kuliner khas roti bangsawan agar bisa dinikmati oleh setiap kalangan masyarakat dengan menjaga kualitas bahan dan rasa. Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi di cabang Karanganyar meliputi 1 leader yang bertanggung jawab terhadap toko cabang Karanganyar, baker untuk memproduksi roti setiap harinya, kasir untuk melayani customer yang datang, menawarkan dan mengelola stok dan omset yang ada di toko. Untuk jumlah karyawannya yaitu tergantung atau menyesuaikan jumlah produksi perharinya. Di cabang Karanganyar, jumlah karyawannya yaitu berjumlah 7 orang termasuk dengan leader. Kegiatan komunikasi dalam perusahaan. Untuk menerapkan sistem informasi yang balance antara pusat dan seluruh cabang Roti Gembong Gede, menggunakan aplikasi WA untuk segala kebutuhan informasi dan koordinasi, baik untuk absensi yang dilengkapi dengan info waktu, wilayah maupun cuaca, agar semua karyawan terpantau disiplin, rapi, dan toko selalu dalam keadaan bersih. Untuk bagian kasir menggunakan aplikasi yang namanya Kasir Pintar Pro, yang mana aplikasi ini berbayar yang digunakan untuk menyamakan transaksi yang sedang berjalan, total omset dan produksi roti perharinya. Penjualan juga didukung oleh Gojek, Grab, dan Shopee Food untuk menjangkau seluruh customer dimanapun, kapanpun agar bisa menikmati roti gembong gede. Untuk transaksi terdapat QR Shopee Food, transfer, dan lain-lain agar memudahkan customer dalam melakukan transaksi. Informasi yang dibutuhkan perusahaan terkait komunikasi bisnis seperti absen pagi dan siang seluruh karyawan dari berbagai cabang yang ada, jumlah produksi, update stok, kebersihan, kendala apa saja yang terjadi pada hari atau waktu itu, laporan omset per hari yang dilaporkan di dalam grup. Jadi, semua toko area Solo Raya bisa tahu omsetnya toko A sekian, toko B sekian, karena di dalam grup itu juga ada mitranya. Jadi, semuanya transparan tanpa ada yang ditutupi untuk menjaga kepercayaan dari mitra kepada Roti Gembong Gede dalam menjalankan bisnisnya.
Korespondensi bisnis pada perusahaan. Korespondensi bisnis yang sering dilakukan yaitu melalui media sosial, terutama menggunakan WhatsApp. Biasanya digunakan untuk memberitahukan adanya rapat bulanan dari tim manajemen yang diagendakan 1 bulan 1 kali, tetapi jika masih sibuk maka 2 bulan 1 kali. Rapat tersebut merupakan rapat rutinan serta evaluasi yang dihadiri setiap leader toko. Contoh surat bisnis yang tertulis yaitu surat tugas di luar kota untuk bukaan cabang baru, surat perpindahan karyawan. Karena cabang Karanganyar baru berjalan sekitar 2 bulanan, leader toko belum pernah mendapatkan surat bisnis tertulis oleh Pusat Roti Gembong Gede. Pembahasan kaitan teori dengan korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis pada Roti Gembong Gede memiliki tujuan yaitu sebagai alat komunikasi antar karyawan dan pimpinan serta sebagai alat untuk menyimpan pemberitahuan dan gagasan yang berkaitan dengan masalah bisnis pada Roti Gembong Gede. Korespondensi bisnis yang sering digunakan pada usaha tersebut yaitu menggunakan WhatsApp dan terdapat grup untuk setiap cabangnya. Dengan media tersebut, dirasa informasi yang disampaikan lebih mudah dan cepat diterima oleh penerima. Surat bisnis yang sering digunakan pada usaha tersebut berupa surat tidak resmi, karena berupa surat pemberitahuan rapat rutinan. Contoh surat bisnis. Kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan komunikasi dan korespondensi bisnis pada Roti Gembong Gede lebih banyak menggunakan media sosial yaitu dengan WhatsApp Group. Komunikasi terkait dengan absen karyawan, jumlah produksi, update stok, kebersihan, kendala apa saja yang terjadi pada hari atau waktu itu, laporan omset per hari. Serta untuk korespondensi bisnis yang sering dilakukan yaitu undangan rapat rutinan yang diadakan 1 atau 2 bulan sekali. Menurutnya, dengan media WhatsApp, pesan yang disampaikan lebih cepat diterima dan memudahkan karyawan serta pimpinan dalam berinteraksi. Dan untuk sarannya, tetap menjaga komunikasi yang baik antar karyawan dan pimpinan agar bisnis yang dijalankan semakin maju dan berkembang pesat.